Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta diklat serta pemirsa di mana saja berada. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita, yaitu pengembangan madrasah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Hasil pembelajaran yang kita harapkan nanti setelah kegiatan ini selesai, Bapak dan Ibu mampu menganalisis kasus 8 standar nasional pendidikan. Bapak dan Ibu juga mampu menyusun rencana program pengembangan madrasah untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Bapak dan Ibu, kita mulai dari definisi dulu. Apa itu definisi standar nasional pendidikan? Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya agar dapat menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsinya dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengadakan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Artinya, melalui standar nasional pendidikan ini, semua lembaga-lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah, itu memiliki satu acuan. Jadi kalau sudah memiliki satu acuan, dimanapun berada madrasah itu standarnya menjadi satu. Tinggal nanti tingkat pencapaian standar itulah yang akan terjadi perbedaan antara satu sekolah atau madrasah yang lain dengan madrasah lainnya. Jadi inilah yang dikatakan standar nasional pendidikan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara apa-apa itu 8 standar nasional pendidikan itu di tingkat RA. Jadi 8 standar nasional pendidikan di tingkat RA itu ada 8, saya jelaskan. 1 adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak, atau disingkat dengan STPPA. Jadi itu adalah standar yang pertama, bahwa di tingkat RA itu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini kalau peraturannya, ya, peraturan yang dari Dignas itu ada Permendikbud 137 tahun 2014. Itu PAUD dan yang setara dengan PAUD. Nah, jadi dari peraturan ini diturunkan oleh Kementerian Agama KMA. Jadi Kementerian Agama menurunkan sendiri KMA-nya, yaitu nomor 792 tahun 2018. Itu khusus untuk RA. Jadi kalau Permendikbud 137 tadi itu untuk PAUD, RA, kelompok belajar, dan yang setara dengannya itu memakai 137 ini. Tapi KMA mengeluarkan lagi yang khusus untuk RA, yaitu nomor 792. Di dalam nanti ada diatur bagaimana tentang pelaksanaan kurikulum yang khusus di RA. Yang kedua adalah standar isi atau kurikulum. Jadi standar isi untuk RA ini yaitu KMA 792 tadi ada di dalamnya juga, ya, di KMA 792. Nah, standar proses
Yang ketiga adalah standar proses, yaitu pengembangan pembelajarannya itu ada di KMA 7263 tahun 2019 dan bisa dipadukan dengan bagaimana cara menyusun RPP di KMA 7262 2019. Jadi di dalam standar proses ini bisa digabungkan 2 KMA yaitu 7263 dan 7262 tentang pengembangan pembelajaran di RA dan bagaimana menyusun RPP di RA. Yang keempat adalah standar penilaian. Standar penilaian ini ada di KMA 7266 tahun 2019. Yang kelima adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Di sini ada mengenai khusus tentang kepala madrasah ini, itu ada di PMA 24 tahun 2018. Nah, yang keenam adalah standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana ini kita bisa melihat kembali ke Permendikbud 137 tahun 2014. Begitu juga yang ketujuh standar pengelolaan, yang kedelapan adalah standar pembiayaan. Nah, ini kita bisa mengacu ke Permendikbud 137. Inilah Bapak dan Ibu 8 standar nasional pendidikan yang ada, yang sudah diatur khusus untuk Kementerian Agama, dan ada juga yang bisa kita melihat ke peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang menyamakan antara RA dengan PAUD. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau sering dikatakan STPPA. Apa itu STPPA? STPPA ialah kriteria minimal tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang memiliki ciri khas keislaman serta mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni. Jadi perbedaan STPPA di PAUD dengan STPPA di RA itu, semua STPPA yang ada di PAUD itu dipakai oleh RA, tetapi RA itu membuat semua aspek perkembangan itu memiliki ciri khas keislaman. Nah, jadi RA itu menambahkan semua STPPA yang ada di PAUD itu mampu dikuasai oleh anak didik kita, tetapi ditambah lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan yang memiliki ciri khas keislaman. Nah, jadi ini perbedaannya STPPA yang ada di PAUD dengan STPPA yang ada di RA. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana STPPA di RA itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat secara luas lagi di modul yang sudah saya masuk di upload ke kegiatan kita ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melihatnya di KMA 792 apa itu STPPA RA. Nah, yang kedua adalah standar isi. Standar isi RA itu adalah ada beberapa itu standar isi, ada 7 standar isinya ya. Yang pertama itu adalah pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam itu terdiri dari akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, ibadah, dan kisah Islam. Yang kedua, pembelajaran matematika terdiri dari mengenal konsep bilangan, pola dan hubungan, geometri dan pemahaman ruang, pengukuran, dan pengumpulan dan penyajian data. Yang ketiga adalah pembelajaran bahasa dan keaksaraan, terdiri dari peningkatan kosakata dan bahasa, kesadaran bunyi, huruf dan kata,
pemahaman makna bahasa ucapan dan tulisan, pemahaman buku dan teks, keaksaraan yang menyenangkan. 4. Pembelajaran sains terdiri dari pengetahuan tentang dunia fisik, pengetahuan tentang makhluk hidup, pengetahuan tentang alam dan lingkungan hidup, penyelidikan ilmiah bagi anak usia dini. 5. Pembelajaran seni terdiri dari seni, musik, dan gerak, seni rupa, seni drama, seni bermain peran. Yang keenam, pembelajaran sosial terdiri dari tempat dan geografi, orang masyarakat sekitar, orang dan lingkungan, orang dan masa lalu. Yang ketujuh adalah pembelajaran teknologi yang terdiri dari kesadaran akan teknologi, dasar-dasar penggunaan teknologi, alat-alat teknologi, dan cara menggunakan teknologi. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat pengembangan KI dan KD-nya ini di KMA 792 tahun 2018. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di standar isi ini apa itu KI dan KD-nya. Nah, jadi KI dan KD RA itu nanti ada di sini untuk lengkapnya, bisa Bapak Ibu lihat di halaman 33. Sekarang masuk kita ke yang ketiga adalah standar proses. Bagaimana standar proses di RA itu sehingga pada saat pembelajaran pada dasarnya proses interaksi antara pendidik dan anak didik itu dalam suatu lingkungan belajar itu semua dibuat dalam pengelolaannya itu memakai konsep bermain. Nah, jadi di dalam standar prosesnya itu ada nanti aspek-aspek perkembangan anak, ada di situ ciri-ciri khas karakter Islam yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ada juga di situ yang Bapak dan Ibu harus perhatikan kecakapan abad 21. Jadi di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu itu harus dipadukan semuanya antara aspek perkembangan yang harus dilalui anak setiap fase per fase, terus bagaimana menumbuhkan karakter Islam itu di dalam dirinya. Baru Bapak dan Ibu juga harus menumbuhkan kecakapan-kecakapan mereka sehingga mereka mampu masuk ke perkembangan abad 21 yang seperti mereka alami pada saat ini. Yang keempat adalah standar penilaian. Di dalam standar penilaian ini Bapak dan Ibu harus memperhatikan bagaimana pendekatan, bagaimana prinsip. Jadi kita lihat dulu, apa itu standar penilaian? Standar penilaian adalah proses pengumpulan informasi oleh pendidik yang sifatnya holistik. Jadi standar penilaian itu adalah satu proses pengumpulan informasi oleh pendidik yang sifatnya holistik. Artinya holistik itu mencakup di dalamnya itu semua penilaian spiritual, penilaian sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi kita sekali menilai itu langsung secara keseluruhan. Di dalam penilaian ini Bapak dan Ibu harus memperhatikan pendekatan-pendekatan otentik. Ya, pendekatan-pendekatan otentik itu yang mencakup penilaian proses dan penilaian hasil. Dan meliputilah semua kompetensi yang harus ditampilkan oleh si anak mulai dari spiritual sampai keterampilan. Prinsip-prinsip dalam penilaian ini harus bersifat mendidik. Jadi kalau di RA itu prinsip-prinsip penilaiannya pertama mendidik, yang kedua berkesinambungan, terus menerus setiap hari kita melakukan penilaian. Yang ketiga objektif, yang keempat akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan penilaian yang kita buat itu. Yang kelima transparan, yang keenam sistematis, yang ketujuh menyeluruh, yang kedelapan bermakna. Nah, nanti mengenai penilaian ini Bapak dan Ibu bisa melihat di KMA 7266 itu tahun 2018. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana melaksanakan penilaian-penilaian di RA. Yang kelima adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini yang harus kita perhatikan adalah
eh, eh, apakah tenaga pendidik di madrasah kita itu memiliki sertifikat S1 PGRA. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan. Apakah S1 PGRA? Nah, yang kedua, apakah tenaga pendidik di madrasah kita itu memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, dan diperhatikan juga apakah tenaga pendidik kita itu sehat jasmani dan rohani. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi di Permendikbud 137 pasal 24 sampai 30. Standar sarana dan prasarana. Nah, di tingkat RA ini sarana prasarananya itu yang pertama harus aman. Jadi semua sarana-sarana yang ada di RA itu harus aman. Tidak bisa ada sarana yang bisa membahayakan anak-anak kita bermain, karena tadi proses pembelajaran di RA itu kan semua dalam lingkup bermain. Jadi ketika mereka belajar itu harus aman. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, nyaman. Yang keempat, indah. Maka RA kita itu harus kita ciptakan aman, bersih, nyaman, indah. Jadi semua permainan-permainan yang kita sajikan di situ adalah permainan-permainan yang aman. Bahan-bahannya bersih. Terus mereka itu merasa nyaman ketika bermain. Nah, baru yang keempatnya, bagaimana kita memodifikasi semua barang-barang yang sarana-sarana yang ada di RA kita itu sehingga memunculkan satu keindahan yang membuat anak-anak didik kita itu nanti bisa tumbuh rasa-rasa seninya. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di Permendikbud 137 itu pasal 31 sampai 32. Yang ketujuh adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini yang dibahas di sini adalah mulai dari perencanaan. Ya Bapak dan Ibu ketika mau melaksanakan berjalannya roda pendidikan di madrasah itu harus ada satu pengorganisasian yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja sampai dengan pengawasan. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat pasal 33 sampai 36. Yang kedelapan adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan di sini yang dibahas bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pengolahan atau menggunakan biaya operasional dan biaya personal, karena pembiayaan di madrasah itu ya dua ini, biaya operasional dan biaya personal. Baik itu Bapak dan Ibu dapatkan dananya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dari yayasan, atau mungkin partisipasi masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat. Jadi di standar pembiayaan ini harus Bapak dan Ibu bisa melaksanakan semua biaya-biaya operasional dan personal itu bisa ditata, dilaksanakan, dan bisa dibuat laporan-laporan yang sesuai dengan aturan-aturan keuangan. Nah, inilah Bapak dan Ibu 8 standar nasional pendidikan. Jadi ketika madrasah kita belum sampai ke tahap standar nasional pendidikan, maka madrasah kita itu paling tidak itu bisa melaksanakan standar pelayanan minimal. Nah, ini saya kasih contoh. SPM sebagai strategi pentahapan menuju SNP. Jadi madrasah kita itu memang sulit ketika baru kita dirikan langsung kita mendapat atau langsung madrasah kita itu bisa sampai ke standar nasional pendidikan. Itu belum tentu seperti itu. Jadi kita harus memulainya
ketika sekolah kita itu baru kita buka, maka sekolah kita itu mungkin belum sampai ke standar nasional pendidikan, tapi paling tidak kita harus sampai ke standar pelayanan minimal. Jadi 8 standar nasional pendidikan itu tadi kita belum sampai ke standar nasional, tuntutan standar nasional pendidikan, tapi kita harus berusaha paling tidak kita sampai ke standar pelayanan minimal. Nah, nanti ketika standar pelayanan minimal ini sudah kita capai, maka berlahan-lahan kita akan menuju ke standar nasional pendidikan melalui 8 standar itu tadi. Jadi masing-masing standar itu berlahan-lahan kita perbaiki satu persatu. Jadi bisa kita lihat bagaimana hubungan SPM, SNP, dan akreditasi. Jadi setiap madrasah itu ketika dia ingin memiliki akreditas itu memang harus dari awal, dari bawah dulu. Pertama, sekolah madrasah itu belum terakreditas, TT. Terus kita perbaiki, setiap standar kita perbaiki, maka madrasah kita itu naik ke standar pelayanan minimal. Jadi kalau kita di tingkat akreditasi itu kita dapat C. Nah, baru nanti kita perbaiki lagi setiap standar, maka akreditasi kita naik ke B. Nah, begitu seterusnya sehingga akreditasi kita itu naik ke A. Baru kalau sudah A itulah sampai batas tuntutan standar nasional pendidikan. Bahkan bisa kita di atas dari standar nasional pendidikan. Bisa mencapai madrasah kita itu bisa mencapai di atas standar nasional pendidikan. Jadi ada orang yang memiliki akreditasi itu A unggul begitu. Jadi inilah hubungan standar pelayanan minimal dengan standar nasional pendidikan dan akreditasi. Nah, baik Bapak dan Ibu, bagaimana langkah-langkah kita untuk masuk ke tahapan rencana pengembangan sekolah pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah memahami apa itu 8 standar nasional pendidikan. Sekarang bagaimana kita mengembangkan madrasah kita itu supaya madrasah kita itu bisa masuk ke dalam pemenuhan tuntutan 8 standar nasional pendidikan. Jadi kita masuk dulu ke langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama itu adalah menulis identitas diri. Langkah yang kedua menentukan judul kegiatan apa yang ingin kita kerjakan supaya nanti standar nasional pendidikan ini bisa kita capai. Yang ketiga adalah menentukan latar belakang, kenapa kita memilih judul itu. Baru yang keempat adalah merumuskan tujuan, apa tujuan daripada kegiatan itu tadi kita laksanakan. 5. Merumuskan indikator. Keenam, menentukan program untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Ketujuh, menentukan hasil yang diharapkan. Kedelapan, menentukan sumber daya yang diperlukan. Baru nanti seterusnya kita menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengembangan sekolah untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan dan penutup. Jadi Bapak dan Ibu, inilah tahap-tahap rencana pengembangan sekolah atau madrasah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan tugas, yaitu bagaimana kita menganalisis ya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita ini kita langsung mempraktekkan ke madrasah kita masing-masing. Jadi kita menganalisis, kita analisis 8 standar nasional pendidikan yang ada di madrasah kita masing-masing, baru kita temukan temuan-temuan dari analisis yang sudah kita buat tadi. Baru nanti kita cari alternatif solusinya. Tadi kalau sudah kita temukan temuannya, solusinya apa, baru nanti kita buat rekomendasi kegiatan pengembangan madrasah. Dari tadi hasil analisis, terus ditemukan alternatif solusi, baru kita buat pengembangan apa yang kita laksanakan supaya nanti analisis temuan-temuan yang kita temukan tadi bisa
diselesaikan atau ditemukan solusinya. Inilah Bapak dan Ibu materi kita tentang 8 standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sehingga setelah selesai pembelajaran ini kita bisa membuat madrasah-madrasah kita itu menjadi madrasah-madrasah yang hebat, ya, sesuai dengan slogan kita, ya, madrasah kita itu menjadi madrasah yang hebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.